Baik, video kali ini kita akan melanjutkan penjelasan mengenai metode penyelesaian dengan simplex 1 ya. Oke, kalau kemarin kita sudah bisa mendefinisikan apa yang dimaksud dengan kolom pivot, baris pivot, dan titik pivot, maka kita akan ke step selanjutnya. Oke. Seperti yang ada di layar, kalian bisa lihat untuk contoh yang kemarin gitu ya, minimasi dari fungsi Z sama dengan X1 plus X2 minus X4, X3. Itu kalian sudah bisa lihat tabelnya seperti ini gitu ya. Kalian bisa mendefinisikannya. Kemudian sudah menemukan yang namanya titik pivot, maka yang paling harus diingat adalah bahwa yang namanya titik pivot itu harus bernilai 1. Ingat ya, titik pivot harus bernilai 1. Nah, gimana kalau tidak bernilai 1? Maka harus dibuat 1. Caranya adalah membagi titik pivot dengan dirinya sendiri. Contoh, untuk soal yang kemarin, yang nomor berapa? 1, itu kan 2 ya ketemunya. Nah, maka supaya 1 kan berarti harus dibagi dengan 2. Nah, ketika titik pivot itu harus dibagi dengan 2, maka semua baris yang ada di titik pivot tersebut juga harus dibagi dengan angka 2. Ingat ya, paling dasar pertama adalah penentuan titik pivot bernilai 1. Jika belum bernilai 1, maka bagilah dengan dirinya sendiri sehingga menghasilkan angka 1. Ketika titik pivot itu harus dibagi dengan dirinya sendiri, maka itu berlaku untuk semua baris yang ditentukan oleh titik pivot itu. Paham ya? Oke. Kemudian, ketika titik pivotnya sudah 1, gimana? Ya sudah, kalau sudah 1 berarti aman. Kita menuju ke next step atau step selanjutnya. Oke. Saya ke slide selanjutnya. Nah, di slide selanjutnya itu kita akan melihat bahwa, lihat, bagian X3 kan kita harus tukar nih ya. Yang tadinya di sini X3, di sini X6, kita rubah kan, kita lukir. Kalau nama kolomnya tetap sama, ya, di sini tetap sama X3, tapi X6-nya berubah dengan X3, sehingga hasilnya di variabel basic di sini jadi X4, X5, dan X3. Yang di sini sama, Z, X1, X2, X3, X4, X5, X6, dan RHS ya. Oke, nah selanjutnya ketika kita sudah menentukan atau menemukan titik kunci, nah pada kolom pivot itu, selain titik kunci atau titik pivot itu harus bernilai 0 ya. Kalau saya lihatkan yang di atas, nah ini kan di atasnya titik pivot ada negatif 1, 2, dan 4. Harus dirubah supaya menjadi 0 atau nilainya menjadi 0. Nah, lihat di sini kan jadi 0 semua ya. X5 0, X4 0, dan Z 0. Nah, caranya gimana? Caranya adalah kita lihat di slide ya. Nilai pada kolom terpilih X3 selain titik kunci harus bernilai 0. Caranya, saya umpamakan merubah yang X5 ya. Tadinya di sini berapa? Negatif 1 ya. Negatif 1 harus dirubah menjadi 0. Caranya, kita buat baris yang X5 tadi. 1, 1, negatif 1, 0, 1, 0, 2. Ya. Ya, di sini ya, 1, 1, negatif 1, 0, 1, 0, 2. Kita akan rubah caranya gimana? Yang tadinya itu bernilai negatif 1 menjadi 0. Caranya adalah kalikan titik kunci dengan bilangan tertentu atau N yang jika ditambah nilai kolom pada baris X5 akan bernilai 0. Coba ya. Kalikan 1 dengan bilangan berapa? Kalau kita jumlahkan dengan negatif 1, nilainya jadi 0. Kalikan berapa? 1. Ya. Maka semua baris di titik kunci dikalikan 1, kemudian ditambahkan di barisnya X5. Jadi di sini berarti tetap ya, negatif 1, 1, 1, 0, 0, 1, 4. Tinggal tambahin aja. 0 ditambah negatif 1, 2 ditambah 1, ya. Negatif 1 ditambah 1,
Itu kan ya? Oke, 0 ditambah 0, 1 tambah 0, 1 tambah 1, 6 tambah 4. Sehingga nilainya menjadi, balik lagi ke sini ya. Berarti ini. Ini kan baris titik pivotnya di sini ya tadi. Oke, berarti negatif 1 ditambah 1, 1 ditambah 1, negatif 1 tambah 1, 0 tambah 0, 1 tambah 0, 0 tambah 1, 2 tambah 4. Nah, hasilnya yang ini. Ya, jadi 1, 1, minus 1, 0, 1, 0, 2. Sementara kita pakai penjelasan dulu, nanti saya akan kirim videonya yang kita pakai coretan supaya kalian lebih tergambarkan ya. Sama halnya dengan X5, X4 pun juga begitu ya. Di sini punya berapa X4? 2. Maka bilangan berapa dikalikan 1 kalau ditambah 2 hasilnya 0. Bilangan berapa? Negatif 2 ya. Oke, berarti negatif 2 dikalikan 1 ditambahkan 2. Hasilnya pasti 0. Maka semua baris X3 ini akan dikalikan dengan negatif 2. Negatif 2 kali 0, 0. Negatif 1 kali negatif 2 berarti 2. 1 kali negatif 2, negatif 2. 1 kali negatif 2, negatif 2. 0 kali negatif 2, 0. 0 kali negatif 2, 0. 1 kali negatif 2, negatif 2. 4 kali negatif 2 itu 8. Ya. Nah, kalau kalian sudah punya angkanya, nanti tinggal ditambahkan yang di atasnya, yang 4 tadi, X4. Berarti tadi di sini berapa? 2 tambah 1 hasilnya. Ketemunya adalah ini ya, 3, betul? Oke. Kemudian